Jadikan kami saling mengingatkan ya Allah dalam meningkatkan integritas dan menjauhi perilaku yang tercela serta selalu berinovasi dalam karya untuk lembaga yang kami cintai. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maqsuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan sekaligus membuka secara resmi acara sosialisasi peraturan Mahkamah Agung terkait administrasi dan persidangan perkara perdata pidana pengadilan tingkat pertama sebagai kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik oleh Ketua Bapak Profesor Dr. Heri PSI dan kami bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Yang mulia Ketua Kamar Pidana Ketua Kamar Perkara Mahkamah Agung. Ini udah kau ni apa mau jadi senang? Dah, mas harus percaya sih. Ini Memang suaranya betul. Panitra Pak Sekretaris. Ya. Iya, betul di situ. Kok tadi yang biarkannya ya? Ya. Pada suasana yang kami hormati, Biro dan Humas dari ID yang kami hormati. Hormati Ketua Pengadilan Nah, Surabaya dan apa? Iya, itu Pak. iya pakai itu perannya. Sosialisasi peraturan Mahkamah Agung ke administrasi persidangan perkara perdata pidana pengadilan tingkat pertama banding kasasi dan pengen kembali secara elektronik kan banding pidana perdata Iya, pidana cuman tadi Pak Ketua bilangnya cuman kita perdata. nggak tahu dia kan teristimewa sebagai umat pada Orang itu berdiri terus. Itu mana itu yang berdiri? dan semua warga negara lembaga peradilan di seluruh Indonesia udah kok peka suaranya kecil belum juga pinggul ringing dang udah kayak sehat yang merubah siapa Ini memang murah kan ditanya. oh ini apa saya nggak tahu. Oke deh lah. 100%. Kok bisa pakai ini? Nggak bisa pakai apa itu Pak? Bisa pakai ini. Speaker. Situ ya. Coba kayak Udah ada tanya sidang. Udah ada sidang. Ada sidang itu aja ambil. nggak bisa Pak, nanti berantakan nanti apa ya? Kabelnya. Apa bisa speakernya Pak apa dipakai serial? Oh, Bisa Pak kita sih Pak.
Pinjam dulu itu. Di sini kemarin. Itu dipakai dulu. Kerja Pak Saryadi itu. Bapak siapa? Ya bilang lah yang aku bilang perlu dipakai dulu bilang. Kata Pak Joni pinjam dulu. Bapak yang ngomong. Apa yang bilang apa? Ya aku lagi online pula ini. Ngapain lah Bapak online? Bukan Itu belum itu volumenya belum full itu apa? Itu mikrofon. Ya speaker di atas loh. Mikrofon yang bawah. biar bisa oh iya ya pas lah itu. Selain itu, digitalisasi perkara juga dilakukan dalam rangka mewujudkan implementasi sistem Gak usah. pemerintahan Udah berbasis diikutin orang. atau SPBE. Nanti dibuat. Buat lah. Dari ikutin apa? Dari orang itu udah dibuat. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya cintai. Kitab Biru Pembaruan Peradilan tahun 2010-2035 mengamanatkan Ambil kursi pakai tuan nanti sewaktu itu datang pakai tuan bilang dapat terwujud di nanti dia datang. Dia bilang tadi aku nanti ini mau bisa kerja dulu kata dia. kerja keras kita semua pada tahun 2018 Mahkamah Agung telah mulai membangun sistem peradilan elektronik dengan berlakunya peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi peradilan secara. Pada awalnya peradilan elektronik bekerja pada 3 bidang utama, yaitu pendaftaran perkara secara elektronik, e-filing, pembayaran pajak perkara secara elektronik, payment, dan pemanggilan para pihak secara elektronik, e-sign. Tahun kemudian Mahkamah Agung melakukan revisi pada peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 dengan menerbitkan pedoman peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 Ambil kursi pakai tuan nanti dia kata nanti datang nanti. yaitu persidangan secara elektronik. Dari itu masih datang tuh. Hah? Mesin ceknya masih datang. Apa? Mesin apa masih di. Iya dia bilang tadi nanti aku masuk nanti kalau Soalnya barang dia terus. dia yang bilang tadi sama aku nanti datang nanti. Masuk kan. Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan Bluetooth mode. secara elektronik Waiting for connection. mengandung beberapa perubahan sebagai berikut. 1. Mengubah ketentuan Line hari yo. yang semula hari adalah hari kerja di kalender. 2. Menambahkan ketentuan tentang tanda tangan elektronik. Yang ketiga, menambahkan ketentuan tentang pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP dan adanya media e-call. 4. Menambahkan jenis perkara perdata khusus. 5. Menambahkan norma tentang pengurusan dan pemberesan tentang filing secara elektronik. Dan 6. Menambahkan ruang lingkup persidangan elektronik untuk upaya hukum banding. Dan 7. Menambahkan norma kurator atau pengurus menjadi pengguna pendaftaran. 8. Menambahkan bundel A dan bundel B yang dikirim ke pengadilan tingkat banding dilakukan secara elektronik. 9. Menambahkan administrasi perkara pada pengadilan tingkat banding dilakukan secara elektronik. Dan 10. Mekanisme persetujuan sidang secara elektronik dalam hal tergugat tidak menyetujui, maka persidangan dilakukan secara elektronik. 11. Pemanggilan melalui surat pernyataan bagi tergugat yang tidak memiliki domisili elektronik tidak setuju dipanggil secara elektronik.
Untuk memastikan bahwa peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2022 tersebut dapat dijalankan, Ini malahnya ini kok kasih maka dulu. diterbitkan Injak Keputusan Mahkamah nanti kan Agung nggak ada. nomor 363 tahun Itu kan jadi 2022 satu sama aku. tentang Sama petunjuk aku. teknis administrasi Ini dan kan sama. persidangan perkara Pemerintahan banding. data agama, data usaha negara, di pengadilan secara elektronik. Bapak Ibu serta hadirin sekalian yang saya hormati. Modernisasi peradilan tidak hanya berlaku pada perkara perdata, namun juga terhadap perkara pidana, pidana militer dan jinayah. Sebelumnya Mahkamah Agung telah memiliki payung hukum bagi pelaksanaan sistem peradilan elektronik dalam perkara pidana. Di mana ya? Di Mahkamah Agung ya? Atau Dan di tidak berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik. Pada awalnya, norma tersebut menitik beratkan proses persidangan secara virtual untuk mengantisipasi penularan wabah COVID-19 dan proses persidangan. Namun tidak hanya sampai di situ, karena pengembangan organisasi peradilan selanjutnya diarahkan pada proses pelimpahan berkas perkara dan pemeriksaan di tingkat upaya hukum secara elektronik. Karena itu, pada tahun 2022 Mahkamah Agung menerbitkan peraturan Mahkamah Termasuk dengan hakim pengawas di sini. tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2022 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik. Dan peraturan Mahkamah Agung tersebut mengandung beberapa perubahan sebagai berikut. Pertama, implementasi seluruh dokumen persidangan dalam sistem informasi pengadilan. Pengajuan izin atau persetujuan penggeledahan, penyitaan, penahanan, pembantaran, diversi, dan beberapa permohonan lainnya diajukan secara elektronik. 3. Pelimpahan berkas perkara biasa, singkat dan cepat dilakukan sesuai dengan hukum acara melalui SIP. 4. Permohonan restitusi dan atau kompensasi dapat diajukan secara elektronik. Dan 5. Upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali dilakukan secara elektronik melalui SIP. Untuk menjamin bahwa perkara tersebut dapat berjalan dengan baik, maka diterbitkan SK KMA nomor 365 tahun 2022 tentang petunjuk teknis administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya cintai, pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali, modernisasi juga dilakukan, yaitu dengan terbitkannya peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 tahun 2022 tentang administrasi pengajuan upaya hukum dan persidangan kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung secara elektronik. Saat ini, petunjuk teknis reforma tersebut sedang disusun berikut dengan pengembangan aplikasi yang dibutuhkan, sehingga saya berharap dalam waktu dekat yang tidak terlalu lama lagi, semua hal yang dibutuhkan untuk berjalannya sistem peradilan elektronik di tingkat hukum sudah dapat tersedia. Atas adanya beberapa perubahan dan penerbitan regulasi baru tersebut, saya mohon kepada aparat peradilan di seluruh Indonesia agar dapat membaca dan mencermati setiap aturan tersebut berikut dengan petunjuk teknis. Karena peradilan elektronik yang kita jalankan saat ini sudah menjadi keniscayaan dan tidak mungkin kita pungkiri, karena semua bidang kehidupan sedang berjalan ke arah digitalisasi. Oleh karena itu, bukan hanya perangkat IT dan kecanggihan sistem yang dibutuhkan, melainkan kesiapan SDM dan aparaturnya juga sangat penting, karena perangkat dan sistem yang canggih tetap harus dijalankan oleh manusianya. Sebelum nanti Pak Samsul Ma'arif yang mulia Hakim Agung dan mungkin dibantu oleh Pak IT menjelaskan kedua peraturan Mahkamah Agung yang saya sebutkan tadi, nomor 7, nomor 8, mungkin juga bisa 6 tentang upaya hukum kasasi dan PK secara elektronik. Sebelum itu nanti Pak Ketua Kamar Pidana akan menyampaikan terlebih dahulu
beberapa hal kepada kita semua. Kemudian dilanjutkan dengan yang mulia Ketua Kamar Pendatang juga akan menyampaikan beberapa hal yang kita anggap penting untuk disampaikan. Nanti pada akhirnya baru akan sosialisasi 3 peraturan Mahkamah Agung yang saya sebutkan tadi. Memang untuk perma nomor 7 dan nomor 8 itu perubahan dari Perma 1 2019 dan Perma nomor 4 2020 itu sudah selesai dengan judisnya. Oleh karena itu, jika ada kendala atau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, kita juga membawa hari ini di IT-nya. Jadi kepada Bapak dan Ibu semua di seluruh Indonesia, dimanapun berada, jika ada kendala bisa disampaikan. Itu akan menjadi catatan penting bagi tim IT kita untuk pengembangan selanjutnya. Saya yakin memang kita ini bagai berubah paradigma. Dan selama ini kita kan dengan sistem konvensional menggunakan hardcopy, menggunakan kertas. Sekarang kita robah dengan menggunakan IT tanpa kertas. Oleh karena itu pasti ada saja tantangannya. Tapi saya minta kepada kita semua, jangan kita surut ke belakang. Jangan pernah berpikir untuk kembali lagi ke belakang. Itu mundur namanya kalau kita begitu. Mari bersama. Semua kendala yang kita hadapi, kita selesaikan bersama. Tidak ada rintangan yang tidak bisa kita selesaikan bersama jika kita bersama-sama menyelesaikan. Sama-sama kita pikirkan bagaimana supaya IT ini bisa berjalan terus. Kenapa? Tidak mungkin lagi kita meninggalkan IT itu. Coba, karena saya semua di seluruh Indonesia. Coba bayangkan bagaimana ketika akan mengirim bundel A dan bundel B hard copy yang begitu tebal untuk dikirim ke Mahkamah Agung jika dia kasasi, jika dia PK, ataupun dia banding. Dari daerah pelosok harus sampai ke provinsi. Berapa banyak biaya yang diperlukan? Tenaga, keselamatan kertasnya sendiri, belum takut hilangnya di jalan. Nah ini perlu dengan IT, hanya tekan tombol saja, sudah sampai. Nah perlu biaya lagi. Apakah akan kita? Tentu tidak. Kita ingin seperti itu. Peradilan dunia sudah menggunakan IT. Ini administrasinya. Nah inilah yang saya ingin bangun. Rekan-rekan saya semua di seluruh Indonesia dimanapun berada, marilah kita gunakan sebaik mungkin IT ini untuk kegiatan-kegiatan positif, terutama untuk memudahkan para pencari keadilan untuk memperoleh keadilan dari kita semua. Prosesnya dicepat, jadi murah, tidak ada yang sulit di situ. Nah, ini semua perlu kerja keras dan kesungguhan kita bersama. Oleh karena itu, saya berharap kepada kita semua, mari jika ada rintangan yang ditemui mungkin tidak bisa diselesaikan, mari kita berbagi ilmu, berbagi pengetahuan. Mungkin di satu pengadilan tidak bisa, di pengadilan yang lain bisa. Untuk membantu itu semua, tim Depol kita juga ada. Marilah kita selesaikan bersama bagaimana caranya supaya kita bisa memberikan keadilan ini sebaik-baiknya kepada pencari keadilan. Karena itu hari ini memang kita maksudkan untuk dimulainya tim, kita punya tim yang sengaja kita untuk mensosialisasikan 3 dan tim ini nanti akan turun ke berbagai daerah. Tapi sekarang kemajuan teknologi juga yang ada. Saya berbicara dari sini seluruh Indonesia bisa juga. Begitu juga nanti tim itu. Ketika tim itu turun, seluruh Indonesia juga bisa mengikuti dengan tim. Oleh karena itu,
rekan-rekan saya semua di seluruh Indonesia, marilah ikuti bersama paparan-paparan yang akan disampaikan oleh tim yang sudah kita tunjuk untuk itu di bawah Yang Mulia Bapak Samsul Arif yang kita muliakan. Namun seperti tidak saya sampaikan, sebelum nanti beliau menyampaikan tunjuk bersama kita nanti, terlebih dahulu kami memohonkan Yang Mulia Ketua Kamar Pidana dan Yang Mulia Ketua Kamar Pidana Pak Menteri nanti ada yang terima 6 tahun. Oke. Nah, itu sudah sama. Ya, sudah terakhir ini. Oke, baik. Dan di akhir Pak Panitra akan menyampaikan kepada kita semua setelah Pak Samsul Arif memberikan materinya kepada kita. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi peraturan Mahkamah Agung tentang administrasi dan persidangan secara elektronik pada hari ini Senin 20 Februari 2023 secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Mulia Ketua Selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita dengarkan bersama pembinaan oleh Yang Mulia Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Bapak Dr. Haji Suhadi SMH. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Yang Mulia Ketua Kamar Perdata, Yang Mulia Bapak Hakim Agung Pak Samsul Arif, yang kami hormati Bapak Mitra. Selanjutnya tidak kalimat-kalimat protokol tidak kami perpanjangkan untuk menyingkat waktu. Semuanya terhormat dan sangat kami hormati. Bagaimana disampaikan oleh Yang Mulia Ketua kami tadi bahwa kami ditugaskan untuk sedikit menyampaikan masalah Perma nomor 8 tahun 2022 yang berasal dari Perma nomor 4 tahun 2020. Perma nomor 4 tahun 2020 memang ada hikmahnya. Ketika itu pemerintah sedang mengatasi masalah kesehatan COVID-19, masalah ekonomi, masalah sosial, tapi masalah hukum belum bisa tertangani. Di LP, di rutan semua sudah digembok. Yang di luar tidak boleh masuk. Yang di dalam tidak boleh keluar. Sementara kewajiban kita harus mengadili perkara yang terdakwanya tersangkut masalah penahanan yang punya limit waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Maka terbitlah inisiatif dari Bapak Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membuat Perma. Dan Perma ini sangat didukung oleh Presiden dan pemerintah waktu itu karena masalah hukum belum tertangani. Sosialisasi Perma nomor 4 tahun 2020 tersebut kita diundang 2 kali oleh Wantimnas, Dewan Pertimbangan Nasional yang dibawa Presiden. Kita presentasikan bahwa dari pemerintah, dari Presiden agar ini segera dikeluarkan Perma. Di sana ada profesor, ada lawyer, kemudian ada kejaksaan. Nah, dari kejaksaan mengatakan ini kan undang-undang yang mengatur hukum acara. Yang seharusnya dengan undang-undang dibuat bukan Perma. Saya bilang betul, undang-undang dibuat oleh pemerintah dan DPR. Tapi ini sudah korban banyak, mana undang-undangnya? Maka inilah yang berdasarkan pasal 97 Undang-Undang Mahkamah Agung, Mahkamah Agung bisa menggenapkan, bisa melengkapi hukum acara
yang tidak diatur oleh undang-undang atau di undang-undang tidak begitu jelas. Akhirnya dorongan 2 kali terbitlah. Sebelum terbit kami minta kepada pemerintah sampaikan ke Presiden ada 2 hal yang perlu diperhatikan untuk bisa suksesnya Perma nomor 4. Yang pertama adalah masalah kelengkapan. Kalau di pengadilan sudah cukup sarana elektronik, tetapi di LP Rutan itu sangat minim sekali. Sebagai contoh ada 2 rutan di Jakarta itu digunakan oleh 5 pengadilan. 5 pengadilan. Jadi kalau semua menggunakan persidangan elektronik maka itu antri. Tolong ini diatasi oleh pemerintah. Yang kedua masalah sinyal. Masalah sinyal pengadilan ini sudah bisa otak-atik sinyal itu. Nah, untuk bisa persidangan secara elektronik harus ini dilengkapi. Mungkin melalui Kementerian Komunikasi ya, IPOE. Nah, akhirnya terbitlah undang-undang peraturan Mahkamah nomor 4 tahun 2020. Karena untuk menjawab masalah peradilan, maka administrasi dan proses peradilan itu berangkat hanya dari pelimpahan perkara sampai ke putusan. Masalah lain tidak dimuat di situ, karena ini kebutuhan yang mendesak. Nah, perkembangan berikutnya pada tahun 2006 ada keinginan lagi agar menyusun bahwa upaya hukum banding kasar itu secara elektronik. Nah, perdebatan waktu itu, Pak Samsul ya, bagaimana kalau tipikor itu, ya tipikor, jadi berangkat dari upaya hukum dari banding kasasi, ya masalah berkas parabendel A dan barang bukti yang berupa surat-surat atau kertas. Kalau tipikor itu sampai 3 meter, ya 3 meter panjang dokumennya. Bagaimana? Apakah ini bisa di-scan atau dialihkan kepada elektronik? Tidak memungkinkan. Nah, kesulitan sekali. Adalah upaya berikutnya adalah bagaimana agar criminal justice system dari awal penyidikan sampai ke masa pelaksanaan putusan bisa menerapkan masalah hukum itu, penyelesaian hukum secara elektronik. Maka dengan putusan bersama yang mulia Pak Ketua, ada 7 daerah hukum ya yang percontohan bagaimana caranya supaya criminal justice system dari awal itu sampai ke Mahkamah Agung bisa secara elektronik. Ada 7 daerah hukum, tetapi setelah itu banyak sekali daerah-daerah hukum yang lain yang menyatakan laporan kepada Mahkamah mereka sudah menerapkan criminal justice system. Oleh sebab itu, ya, jadi nanti dari perkara dari tingkat penyidikan sampai ke Mahkamah Agung tidak ada lagi menggunakan kertas, paperless. Betapa kemajuan yang luar biasa itu menghemat anggaran APBN, anggaran negara yang begitu besar. Kalau ini sukses, maka kita sudah memberikan kontribusi terhadap keuangan negara. Nah, sehingga gagasan yang dikomandasi oleh yang